mode. Nanti kita lihat sampai sejauh mana kita bisa ngomong mode berpikir. Mode pertama adalah mode berpikir logis yang namanya deduksi. Dari umum ke khusus. Berarti apa? Deduksi ini sangat tergantung pada premis mayor yang sifatnya umum. Kuncinya. Jadi kalau kalian ingin menguji orang yang benar deduksi, perhatikan premis mayornya. Apakah premis mayornya pas atau tidak? Begitu premis mayornya meleset, kemungkinan besar kesimpulannya meleset. Itu premis mayor. Jenisnya ada 4. Ada modus ponens, ada modus tollens, ada disjunctive syllogism, ada hypothetic syllogism. Istilahnya luar biasa keren, tapi nanti kita lihat kamu pemahamannya sebenarnya sederhana. Modus ponens itu ini deduksi. Jika A maka B, karena A maka berarti B. Seolah-olah rumit, tapi sebenarnya gampang kalau ngerti contohnya. Gini, diloncati dulu yang ketiga langsung ke contoh. Jika saya seorang bapak, maka saya adalah laki-laki. Saya bapak, maka saya laki-laki. A itu kan, Pak, nanti gini aja. Ini kan bapak, yang B ini laki-laki, yang A itu namanya antecedent, yang B namanya konsekuen. Konsekuennya itu laki-laki, antecedennya bapak. Modus ponens itu maksudnya apa? Antecedennya harus diafirmasi, disetujui, tidak boleh diingkari. Karena kalau antecedennya diingkari, kesimpulannya keliru. Ini yang diafirmasi namanya, maka saya sebut valid. Jika seseorang itu bapak, maka dia laki-laki. Terus diafirmasi, oh iya saya bapak, berarti saya laki-laki. Tapi tidak bisa kalau diingkari. Jika seorang laki-laki bapak, maka dia laki-laki, saya bukan bapak. Kebalik. Ini yang diingkari apa? Saya bukan bapak, maka saya bukan laki-laki. Tidak pas kan? Apa nggak ada laki-laki yang tidak bapak? Iya. Kesalahannya apa? Karena dia mengingkari konsekuen. Mengingkari antecedent. Bapak ini kan antecedent. Antecedennya nggak boleh diingkari. Oh ini hati-hati, agak rumit tapi dalam sehari-hari kamu sering terjebak ini. Jika seseorang itu NO, maka dia setuju tahlilan. Saya NO, saya setuju tahlilan. Valid. Tapi kemudian saya bukan NO, apa terus kesimpulannya pasti saya tidak setuju tahlilan? Nggak mesti. Saya PKS, saya dengar coba dalam ini logika ini sering dipakai dan kami terjebak itu. Ketika orang mengingkari antecedennya, padahal ketika itu diingkari, otomatis silogismenya mesti keliru. Ini namanya modus ponens. Yang lurus adalah jika A maka B, dan A berarti B. Kebalikannya modus ponens itu modus tollens. Kalau modus tollens mengingkari, tapi yang diingkari bukan antecedennya, konsekuennya. Kalau yang diingkari konsekuennya benar. Kalau yang diingkari antecedennya keliru. Betul. Yang antecedent dia harus diafirmasi, nggak boleh diingkari. Sementara konsekuen dia harus diingkari, bukan diafirmasi. Ketika kebalik mesti rusak. Misalnya, jika seorang adalah ibu, maka dia perempuan. Dia bukan perempuan, maka dia bukan ibu. Karena nggak mungkin yang tidak perempuan berarti laki-laki kan. Jadi ibu kan nggak mungkin. Tapi kalau diafirmasi, keliru. Dia seorang ibu, maka dia perempuan. Dia perempuan,
berarti kesimpulannya dia ibu. Salah, karena nggak mesti perempuan itu jadi ibu. Perempuan ibu kan kalau dia punya anak dan punya suami. Nah, ini namanya modus tolen. Jadi modus ponen itu mengafirmasi antecedent, modus tolen itu mengingkari konsekuen. Perhatikan ketika orang ngomong jika maka. Jika Demokrat dapat sekian maka dia menang. Terus perhatikan minornya setelah itu. Nah, itu menentukan apakah dia mengafirmasi antecedennya atau justru mengingkari. Ketika dia mengingkari berarti logika itu mesti keliru. Kebalikannya, konsekuennya harus diingkari dalam alur logik selanjutnya. Kalau diafirmasi mesti keliru. Itu coba kamu bisa bikin 1001 contoh. Nanti alurnya akan seperti ini. Itu pola kedua. Pola yang pertama modus ponen, yang kedua modus tolen. Yus, sambil pulang setelah kamu ngopi ini coba bikin reng-rengan contoh yang banyak. Cari macam-macam kasus. Oke, nanti kalau saya yang nyari di sini kesuwen waktunya. Nah, ini terus jenis ketiga dari deduksi adalah silogisme hipotetis. Ini sama, jika maka tapi alurnya linier. Jika A maka B, jika B maka C, berarti kesimpulannya jika A maka C. Jika kamu belajar yang rajin maka kamu akan lulus. Jika kamu lulus maka kamu akan senang. Dengan demikian, jika kamu rajin maka kamu akan senang. Jika kamu punya pacar maka kamu akan tenang. Jika kamu tenang maka studimu lancar. Dengan demikian punya pacar berarti studimu lancar. Nah, itu hipotesis silogisme. Nah, cara berpikirnya gitu. Jika kamu nyontek maka nilaimu akan bagus. Jika nilaimu bagus orang tuamu senang. Berarti jika kamu nyontek orang tuamu senang. Itu silogisme hipotesis. Jika kamu tidak mandi teman-temanmu menjauh. Jika teman-temanmu menjauh hidupmu tenang. Maka kalau kamu tidak mandi hidupmu tenang. Itu hipotesis silogisme. Itu kamu bisa bikin contoh lah. Itu nalar silogisme hipotesis. Nanti kita lihat kenapa sih hipotesis. Karena memang sifatnya hipotesis, tidak pasti apa iya ngono. Nah, nanti kita lihat apa iya ngono itu di nalar jenis ketiga yang memang khusus membahas asumsi-asumsi hipotetis. Yang keempat disjunctive silogisme. Kalau tadi ngomong jika maka, kalau ini A atau B. Logika atau. Ini nak kasih contoh komputer. Karena komputerku lagi rusak. Jadi program komputer ini mungkin kena bug atau inputnya salah. Saya inputnya salah. Kok ternyata inputnya nggak salah, masih rusak. Berarti memang komputer ini punya bug. Jadi logika atau. Saya kok dapat nilai E ini kalau tidak karena dosennya sentimen, ya karena aku tidak bisa ngerjain soal ujian. Perasaan aku bisa ngerjain soal ujian, berarti dosennya sentimen. Nah, cuma itu aja. Itu namanya disjunctive silogism. Dia ketawa padaku itu bisa dia senyum di depanku mungkin karena basa-basi atau mungkin karena dia senang padaku. Tapi perasaan sejak kemarin tak SMS, tak nggak respon, berarti dia nggak senang. Kesimpulannya ya basa-basi. Kan gitu. Itu namanya disjunctive silogism. Cara berpikir milih satu di antara dua alternatif. Dan ini deduksi namanya. Diambil dari pengalaman sehari-hari. Deduksi seperti itu. Sekarang kita masuk ke induksi. Kalau induksi sederhana. Induksi itu kamu sudah ngerti lah. Dari pengetahuan khusus dikumpulkan jadi satu, jadilah pengetahuan umum. Itu namanya induksi. Serta ngaji, tak lihat yang sana ngantuk, yang tengah ngantuk, yang sini juga ngantuk, maka berarti sekarang semuanya ngantuk. Nah, itu induksi. Pengetahuan bahwa ngaji filsafat itu bikin ngantuk, itu pengetahuan sifatnya induksi.
Dari pengetahuan yang spesifik jadi satu. Sederhananya begitu. Dan orang itu biasanya kayak gini. Gitu loh. Kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Jadi ilmu titen itu ya titennya aja. Kalau fenomenanya yang pertama gitu, kedua gitu, ketiga gitu. Oke. Duduk, jangan duduk di depan pintu waktu maghrib. Karena begitu kamu duduk di sana susah dapat jodoh. Orang Jawa Jawa kan itu. Itu mungkin sejenis ilmu titen. Sifatnya induktif. Dulu ada yang duduk di situ nggak dapat jodoh. Ada lagi yang duduk nggak dapat jodoh lagi. Ada lagi yang duduk wah terus disimpulkan, pokoknya jangan duduk di situ deh. Nanti susah kan gitu. Makanya David Hume itu kemarin yang saya bilang, yang empirisisme itu kan dia sangat anti dengan induksi karena apa itu begitu. Kamu lihat ada burung lewat, besoknya kamu nilainya bagus. Mau ujian burung lewat nilainya bagus. Kalau nggak ada burung nilainya jelek. Lama-lama kamu simpulkan ada korelasi antara lewatnya burung sama nilainya bagus. Terus lama-lama oh ya kan gitu. Kalau contohnya David Hume itu migrasi burung. Migrasi burung itu kan di Eropa kalau musim dingin itu burung-burung itu pada bermigrasi jadi lewat. Kebetulan musimnya musim dingin. Musim dingin itu orang cenderung di rumah, jadi terus banyak wanita hamil. Nah, sehingga terus kamu begitu banyak burung lewat, mesti nanti banyak wanita hamil. Jadi seolah-olah sebabnya wanita hamil itu burung yang lewat. Padahal mungkin bukan burung yang sana, tapi burung yang lain. Oke, nah itu pengetahuan yang sifatnya induksi. Jadi, tapi yo, kamu tidak bisa hidup sebenarnya kalau tidak pakai induksi. Gitu. Dalam banyak hal, kamu kan hidup itu berdasarkan induksi. Pengalaman yang kemarin kamu simpulkan untuk pengalaman hari ini. Pengalamannya orang kamu ambil untuk pengalaman induksi. Sudah, yo dunia ini kan juga induksi dari alam. Jadi kamu tidak bisa hidup kalau nggak induksi. Meskipun secara logika pertanggungjawabannya banyak orang menyebut lemah, tapi dia salah satu model berpikir. Dari fakta-fakta tiap hari terus kamu simpulkan. Kamu naik bis hari ini mabuk, besok naik bis lagi mabuk, besok lagi mabuk. Maka kamu akan menyimpulkan bis itu memang bikin mabuk. Kan gitu. Meskipun mungkin kapan-kapan kamu naik bis nggak mabuk, tapi kan sampai hari ini kamu simpulkan dia bikin mabuk. Itu cara berpikir induktif. Makanya hati-hati kalau jangan-jangan para ulama nanti berfatwa bahwa naik bis itu haram. Ya kan? Karena setiap yang memabukkan itu haram. Jangan-jangan itu. Padahal kalau di Jawa kamu makan gadung itu juga bikin mabuk. Ya kan? Jangan-jangan kamu simpulkan semua yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya juga bikin mabuk. Mabuk cinta berarti pacaran itu haram. Kenapa? Karena bikin mabuk. Bukan urusan pacarannya. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Oke, mode ketiga namanya abduksi. Kalau abduksi, kalau Aristoteles menyebutnya apa? Oke, ini yang khas. Orang sering bahas. Kamu ngertinya mesti induksi sama deduksi. Abduksi itu untuk membahas fakta yang hipotesis tadi. Jadi silogisme tapi hasilnya bukan kepastian. Kadang-kadang permis mayornya yang tidak pasti, atau kadang-kadang karena permis minornya yang tidak pasti. Kesimpulannya juga jadi tidak pasti. Misalnya setiap kiai itu pakai jubah, bapakku pakai jubah, terus kamu simpulkan berarti bapakku juga kiai. Nah, itu kan susah membantah, tapi iya, salahnya di mana? Nah, itu susah. Setiap yang rajin pasti nilainya bagus dan disayangi dosen. Saya rajin, maka nilaiku pasti bagus dan disayangi dosen. Nah, itu kan hipotesis banyak. Kadang-kadang enggak juga, kadang kamu rajin nilaimu jelek. Susah. Cuma kesimpulan ini diambil kenapa? Ya karena yang paling mungkin itu. Jadi abduksi itu definisinya adalah reasoning for the best explanation. Kemungkinan yang paling mungkin terjadi yaitu kalau saya
rajin dan disayang dosen, kemungkinan paling bagus adalah kemungkinan yang paling mungkin, kemungkinan yang paling besar itu nilai itu akan bagus. Meskipun nggak mesti juga. Kalau bapakku pakai jubah, pakai serban di kampung tiap hari, penjelasan yang paling mungkin adalah dia itu dikiaikan oleh orang di kampung. Meskipun mungkin juga enggak, tapi best possibility yang paling mungkin kemungkinannya itu dia seorang kiai. Ya nalar ini namanya abduksi. Kok tiba-tiba rambutmu kamu gundul? Oi, kamu rambutmu gundul, jangan-jangan kamu stres ya. Nah, saya ngomong stres ini kan nggak mesti, tapi secara nalar the best possibility, kemungkinan paling besar kok tiba-tiba kamu gundul, nggak ada angin, nggak ada hujan, itu ya karena kamu sedang stres. Ya mungkin ada alasan lain, tapi yang paling mungkin ya itu. Kamu kok tiba-tiba jadi perenung, tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba kamu baru naksir cewek atau baru patah hati ya? Nah itu mungkin enggak, tapi kemungkinan paling mungkin ya, paling dekat ya. Jadi penjelasan itu makanya cara membacanya harus dengan pakai penjelasan terbaik, the best explanation. Orang yang pakai jubah itu kiai, karena kemungkinan lain apa kira-kira pakai jubah itu? Kalau nggak kiai ya Pak Kaji kan itu. Pak Kaji itu di kampung kan jadi kiai. Atau dukun nggak jubah, pelakonan. Atau susah ya, the best explanation itu. Termasuk kalau bapakku yang pakai ilmu yang besar memang bapakku kiai. Kan gitu. Jadi yang paling dekat. Parameternya apa sih yang paling dekat itu? Kuncinya 4. Yang pertama predictability. Bisa diprediksi. Hari ini kayak gitu, besok juga pasti kayak gitu juga. Bukan fakta hari ini saja, tapi besok-besok fakta lain yang sama, kesimpulannya juga sama. Tidak cuma di sana saja kalau pakai jubah itu dianggap kiai, di tempat-tempat lain juga begitu. Nah, itu namanya predictability. Kalau kalian bingung penjelasan terbaik apa, cari yang paling predictable. Yang paling besok-besok juga mesti gitu loh. Yang kedua koherensi. Kalau koherensi itu semua fakta, semua fenomena isinya sama, argumennya sama, nalarnya sama, modelnya sama, itu koheren. Tidak berubah-berubah. Tidak berubah. Oh tergantung Pak, kalau pakai jubahnya di masjid dia bisa dianggap kiai, tapi kalau pakai jubahnya di karnaval mungkin bukan kiai, itu cuma pengen pamer, itu berarti tidak koheren. Tapi koheren itu kan dalam kondisi apapun ya, orang yang pakai jubah dan serius dalam hidup ya berarti dia kiai, itu koheren. The best explanation bagi mahasiswa yang apa ya, yang koheren, yang selalu begitu. Kamu yang hidupnya konsisten apa? Tidak punya uang adalah dia mesti bingung cari utangan. Nah, kamu tidak punya uang dan kamu datang ke teman kosmo, kira-kira gede relationnya apa? Kan mau utang. Nah itu berarti di mana-mana juga begitu, berarti koheren. Nggak ada yang punya cerita berbeda. Saya nggak punya utang, nggak punya uang dan datang ke teman kosku mau ngasih nasihat, kan ya mungkin apa yang ngasih nasihat mau mikir awak dewe ra iso. Koheren. Yang ketiga simplicity. Bisa sih dibulut-bulutkan, mungkin enggak kiai kalau orang pakai jubah itu, tapi enggak simpel. Yang paling simpel, yang paling jelas, cepat sekali dipahami itu ya kiai. Orang yang punya jenggot itu berarti dia ikut sunnah Nabi. Simpel. Mungkin bisa 1001 argumen yang lain, tapi yang paling simpel itu. Dia suka dengan sunnahnya Nabi dengan pakai jenggot. Mungkin sebenarnya tidak sih, mungkin karena penggemarnya Oma Irama, atau mungkin karena dia malas saja ngatur jenggotnya, atau macam-macam. Tapi simplicity yang paling sederhana itu. Kalau ada orang Islam punya jenggot, itu biasanya karena ikut sunnahnya Nabi. Simple, simplicity. Ada orang Islam yang celananya congklang, itu berarti sama, dia mungkin maunya ikut petunjuknya Nabi. Paling simple. Mungkin ada banyak argumen yang lain. Mungkin karena mode, mungkin karena gaya, mungkin karena
nyaman dipakai kan, nyaman itu kan, longgar dan jomplang itu kan enak dipakai. Apalagi kalau pakai kolor, nyopotnya cepet. Kan nggak pakai sabuk kan kalau jomplang, jarang ya jomplang ini biasanya pakai kolor. Simple penjelasannya. Betul. Kalau kemana-mana pakai sarung biasanya anak ini santri. Simple kan. Yang paling masuk akal santri. Santri kan nggak harus dari pesantren. Santri kan punya definisi sendiri. Tapi yang paling simpel santri. Ya mungkin macam-macam, nggak cuma santri, tapi yang paling sederhana itu santri. Itu namanya the best explanation. Dari sekian banyak hipotesis, yang paling mungkin adalah yang paling simpel. Yang pertama kali masuk akal itulah biasanya yang pas. Mungkin kamu pakai sarung bukan karena santri, ya mungkin karena kamu habis sunat atau karena celanamu dicuci ya macam. Tapi yang paling sederhana itu karena mentalmu mental santri. Lebih enak pakai sarung, simplicity. Dan yang terakhir, fruitfulness. Fruitfulness itu yang paling praktis, paling jelas kegunaan nyatanya, yang paling kontekstual itu fruitfulness. Bisa sih orang pakai jubah itu dia sebenarnya pekerja, dia sebenarnya preman, dia sebenarnya pedagang, itu kalau di Arab. Tapi karena kita ngomongnya di Indonesia, kemungkinan besar dia kiai. Itu fruitfulness. Prinsip yang keempat. Jadi the best explanation, kegunaan praktis yang paling nyata kalau lihat orang pakai jubah itu kiai. Karena ini Indonesia, bukan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi preman, petugas kebersihan juga pakai jubah dan punya jenggot juga dan pakai sorban juga. Gitu loh. Kalau petugas kebersihan Arab kesini datang ke masjid ini, kamu mesti rebutan cium tangan. Kenapa? Karena kalau di Indonesia pakai jubah, pakai sorban adalah kiai. Ya mungkin agak geser-geser dikit lah. Kalau fruitfulness-nya konteksnya FPI, mungkin kalau ada orang pakai jubah berarti dia mau ngamuk, mau nyerbu misalnya. Karena kalau tidak sedang nyerbu kan dia tidak pakai jubah. Nyerbunya kalau pas. Itu fruitfulness-nya berarti dia berarti FPI kan gitu. Itu kegunaan fruitfulness, penjelasan terbaik, the best possibility. Kenapa harus ada abduksi? Karena banyak dunia manusia yang tidak eksak, sifatnya hipotetis. Kayak contoh-contoh di atas tadi kan hipotetis. Kayak ini kan, jika rajin maka lulus ujian, jika lulus maka senang, maka rajin kan kayak tadi. Jika kamu nyontek maka orang tuamu senang, itu kan hipotetis semua. Masa iya orang tuamu senang gara-gara kamu nyontek? Alur logikanya benar, tapi mungkin dia tidak secara objektif, harus diperhatikan lagi. Apa iya kayak gitu? Dicari best explanation-nya.